سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para bunda yang dirahmati Allah, Majelis Rawdatul Ilm yang kiranya Allah menetapkan kebaikan keberkahan kagem panjenengan sedanten tenan keluarga, dan kita senantiasa berharap berhajat kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, perlindungan dan penjagaan atas kita bersama keluarga, zahiran wa batinan, jasmaniah dan ruhaniah kita insyaallah. Salawat salam semoga senantiasa teriktikad bi qalbi wa qawlu bil lisan wa af'alu bil arkan ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, yang kita berharap kiranya kelak di yaumil hisab mendapatkan bagian syafaatul uzma dari Kanjeng Nabi biidznillah, tentu atas izin Allah. Hari ini agak penuh budaya, atau bisa di samping sana ya, terlalu pepet-pepetan, atau mungkin lebih merasa berkah dengan begitu, tidak apa-apa. Semakin mepet semakin baik, semakin lancar urusan pinjam-pinjam, pinjam pulpen, pinjam. Baik, para bunda yang dirahmati Allah, terakhir kemarin ngantos pundi? Buka catatannya. Banyak sekali soalnya panjenengan dari para asatidzah. Pun ditangani bingung lanjutakan untuk mawon nggih. Itu buku buka saya sendiri. Buka di sini harga berapa, sana harga telur. Wajah jangan kelihatan melas pun. Nah, lanjutkan saja ini. Berikutnya kita masuk pada adab atau akhlak kedua berkaitan dengan adab atau akhlak di dalam menuntut ilmu. Jadi kita berbicara tentang akhlak seorang nabi, seorang rasul, dan apa-apa yang beliau ajarkan kan kemarin. Dan hari ini kita melanjutkan pada akhlak dan adab ketika kita berinteraksi dengan ilmu. Para bunda yang dirahmati Allah, catatan pertama yang kita dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan dari sahabat yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man barang siapa yuridillahu bihi khairan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan atasnya. Jadi siapa saja di antara bunda saya, ya kita seluruhnya, jika Allah itu menghendaki hal baik pada kita, apa sih tanda seseorang itu dikehendaki baik oleh Allah? Maka salah satu tanda yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yufaqihu fiddin. Jadi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Pilih panjenengan merloakan catatan berupa slide atau PPT, nanti bisa saya kirim baik grup di Rawdatul Ilm. Jangan dengar begini langsung kasih tertulis. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa barang siapa yang Allah kehendaki baik baginya, kebaikan baginya, maka cara Allah membaikkan seorang hamba adalah memahamkan dirinya atas agama ini, atas din ini. Ad-dinu atau din bimakna, makna din ini luas.
Tak hanya sekedar bicara din itu bicara tentang sholat, zakat, puasa. Oh berarti kalau Allah menghendaki seorang hamba itu biar baik, maka difahamkan di atas sholatnya, puasanya dia. Tapi din itu lebih dari itu. Bahkan di dalam sebuah hadis yang Rasulullah SAW pernah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi Jibril itu pernah mendatangi Rasulullah dalam wujud seperti manusia. Rasulullah itu punya salah seorang sahabat yang katakan Kanjeng Nabi, Jibril itu kalau pas membo-membo menungso atau menjadi manusia, berwujud manusia, itu persis sahabat dia Al-Qalb, namanya dia Al-Qalbi. Jadi dia Al-Qalb radhiyallahu anhu itu wajahnya ganteng, orangnya gede dhuwur. Yang Jibril itu ketika mendatangi Rasul dalam wujud manusia persis dengan sahabat ini. Nah pada saat Jibril mendatangi Rasulullah SAW, kemudian bertanya tentang iman, Islam, dan ihsan, maka sebab Rasul memberikan jawaban, Rasul tanya kepada para sahabat, tahu nggak siapa tadi yang datang? Jadi ada seorang laki-laki datang, tiba-tiba mendekati Rasul di tengah-tengah majelis begitu, kemudian dia mendekatkan dua lututnya pada lutut Rasul, ditempelkan ujungnya. Setelah itu kemudian bertanya kepada Kanjeng Nabi, mahwal Islam, apa itu Islam? Setelah itu mahwal iman, apa itu iman? Dan yang terakhir mahwal ihsan, apa itu ihsan? Maka setelah orang tersebut bertanya, dijawab Kanjeng Nabi, orang itu pergi, Kanjeng Nabi bertanya kepada para sahabat, tahu nggak kalian siapa dia? Kata para sahabat, la arif ya Rasul, kami tidak kenal. Maka Rasul kemudian mengatakan, fa innahu Jibril, maka sesungguhnya dia adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Berarti agama itu meliputi apa saja tadi, Bu? Islam, iman, ihsan. Artinya tidak sekedar sholat, zakat, puasa, tetapi juga iman, keyakinan jenengan terhadap Allah, Rasulullah, kitab suci Al-Quran, qadar, hari akhir, semuanya masuk di dalam din atau agama. Ihsan itu antak budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu panjenengan melakukan apapun panjenengan kedah yakin bahwa sedang dilihat oleh Allah. Panjenengan kedah yakin bahwa apapun yang saya dan panjenengan lakukan itu kita sedang diawasi, dimonitoring oleh Allah. Sehingga apa yang terjadi, orang ihsan atau muhsin, orangnya muhsin, perilakunya ihsan, itu pasti kalau melakukan segala hal, dia melakukan dengan cara yang terbaik. Baik itu hasan, Bunda. Kalau lebih baik atau terbaik itu ahsan. Jadi orang yang ihsan disebut dengan muhsin. Mereka adalah orang-orang yang melakukan apapun dengan cara terbaik. Seperti di depan saya ini ada tripod. Kira-kira kenapa ada tripod, Bunda? Atau asbab apa yang memunculkan ide tripod ini kira-kira? Apa? Atau ginilah, jenengan yang pas di depan jenengan, kok kemudian ada ide memunculkan meja seperti ini, meja plastik seperti ini, idenya bersebab apa kira-kira? Bersebab keinginan untuk memudahkan orang lain ketika menulis gitu kan, Bu, membaca gitu kan, sehingga kemudian muncul kreativitas yang inovasinya membuat meja panjenengan tidak lurus tapi miring untuk memudahkan kita menulis. Itu salah satu contoh ahsanu amala, ya, amal yang terbaik. Bisa saja meja itu dibuat lurus, tapi cara menulisnya kurang nyaman, akhirnya kemudian dibuat miring. Itu namanya ahsan. Dia mencoba untuk melakukan yang terbaik, membuat yang terbaik. Ada sebuah kisah nyata tentang air mineral, air mineral nih, depan kita ini. Jadi sekitar tahun 80-an, saya kalau pergi ke Merak, Banten, dulu waktu itu masih Jawa Barat ya,
karena Banten belum terpisah. Itu kalau naik bus dari terminal mana itu Bu? Jakarta Barat itu. Kalideres. Kalau dari Kalideres kemudian kita mau ke Merak, waktu itu bisnya namanya Bima Sakti, kemudian ada lagi Arimbi, saya masih ingat ya, person dengan Arimbi Bu ya. Sekarang Masih ada Bu ya, Prima Jasa ya kan. Kita kalau naik dulu itu dikasih minuman air putih gitu ya Bu, pakai botol gitu, nggak tahu sekarang. Dan yang menarik adalah air dalam bentuk kemasan, air mineral dalam bentuk kemasan itu dulu awal kisahnya atau sejarah munculnya bersebab ada orang yang memiliki kecerdasan emosional sebagaimana meja ini, sebagaimana tripod ini, yang melihat betapa ribetnya kalau ada orang mau bepergian jauh kemudian pengen minum air putih. Tahun 80-an awal, 70-an akhir, kalau ada orang mau bepergian jauh pengen minum air putih, itu harus bawa jerigen, botol besar itu kan Bu. Dan itu ngerepotin, ribet. Kalau pengen air putih di warung gratis, tapi harus makan apa dulu, nyemil dulu, di situ ada teko itu kan, minum air putih gratis. Tapi kalau kemudian di atas kereta mau minum air putih ya bawa jerigen, bawa macam-macam. Maka kemudian ada orang yang melihat kesulitan itu sebagai kesempatan. Nah, ini cara pandang. Kesulitan orang lain itu ternyata menjadi kreativitas di dalam otaknya agar supaya orang tidak kesulitan meminum air putih. Bagaimana ya? Akhirnya muncul kemudian kemasan air mineral pertama yang 1 liternya lebih mahal dibanding bensin hari itu. Bensin hari itu kan 500 perak, 700 perak dan seterusnya. Hari itu air kemasan semacam, saya nggak usah nyebut merek ini, merek santri gitulah, merek santri misalnya yang besar itu ya, ada nggak merek santri yang gede 1,5 literan? Ada ya. Nah, 1 liternya air mineral hari itu lebih mahal dibanding bensin 1 liter. Bagaimana bisa muncul seperti itu? Karena kreativitas, karena empati, perasaan apa? Empati itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kecerdasan untuk merasakan kesulitan yang dirasakan oleh orang lain ternyata memunculkan ide kreatif sampai kemudian muncul air mineral dalam bentuk kemasan, botol kemasan, minuman kemasan gelas dan seterusnya. Dan kalau kemudian kita teliti lagi, muncul air kemasan mineral bahkan dalam ukuran yang dulu 250 ml ya. Sekarang jadi berapa itu? Ada berapa? 120 ml. Pertanyaan saya, kira-kira kenapa muncul yang ukuran sekian? Sekali minum. Karena dulu ukuran 250 ml itu seringkali disuguhno rantai. Loh gimana? Jadi mubazir. Udah diminum tamu nggak habis, jadi mubazir. Tapi kalau kemudian ukuran 120 rata-rata habis. Saya pesan bulut ini kan pesan bulut ini, rata-rata habis. Jadi para bunda yang dirahmati Allah itu disebut dengan kecerdasan emosional, dan itu bagian dari din. Bagian dari apa tadi? Ihsan. Ihsan tadi apa pun? Melakukan sesuatu dengan cara yang terbaik, bersebab kita merasa terus dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, dicatat oleh Allah apa yang kita lakukan. Maka kadang ada ibu-ibu pengajian itu yang nggak bawa 1 pulpen saja, bisa 2 atau 3. Karena kalau ada hal penting kemudian dikeluwengi dengan pulpen berwarna merah atau dengan warna berbeda atau digaris bawahi. Karena apa? Ingin melakukan yang terbaik, ini bagian yang saya harus ingat, maka kemudian digaris bawahi. Kadang pulpennya sama tapi digaris bawahi atau dilingkari. Jadi itu namanya ahsanu amala, dan itu bagian dari din, bagian dari agama. Sehingga kalau Allah tadi menyampaikan melalui kanjeng Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah berkehendak baik kepadanya, maka dia akan dipahamkan dalam agamanya.
Bukan hanya tentang sholat, zakat, puasa, sedekah, tapi juga dipahamkan untuk melakukan apapun dengan cara terbaik. Itu orang yang Allah kehendaki kebaikan atas. Baik, berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kagem jenengan sedanten panjenengan seluruhnya. Kalimat ini kalimat yang sangat menggembirakan kita dan semoga terus menyemangati dan memotivasi kita di dalam thalabul ilm. Lagi-lagi diawali dengan kalimat man itu sapa wae. Tidak ada batasan panjenengan mau dari mana, menggunakan bahasa apa, berwarna kulit apa, batas teritorial negeri kita dimanapun. Man berlaku untuk semuanya. Salaka, panjenengan mungkin pernah mendengar kata salik. Salik itu orang-orang yang memperjalankan dirinya untuk mencari apa-apa yang semakin mendekatkan diri mereka dengan Allah. Itu dalam bahasa thariqah. Man barang siapa salaka yang berjalan thariqan di jalan yaltamisu fihi ilman, dalam rangka untuk mencari di jalan tersebut ilmu. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, begitu bahasa mudahnya, berjalan kemanapun. Tapi jangan kemudian hadis ini kita entai dengan kalimat wah, lah kok hadisnya berjalan, lah saya naik motor Ustaz. Gak masuk hadis dong gitu ya. Kata Profesor Dr. Miftah Farid, jangan khawatir bun, kalau panjenengan naik motor maka yang dihitung adalah putaran roda kita. Berapa putaran itu kan, RPM, rotasi per menitnya. Man salaka thariqan yaltamisu fi ilman, barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan setiap langkah orang tersebut, setiap putaran rodanya, agar supaya mudah baginya memasuki surga Allah. Berarti setiap kali panjenengan jalan satu langkah itu bun, panjenengan afirmasi, motivasi diri panjenengan, setiap langkah saya ini semakin mendekatkan saya dengan surga Allah. Sehingga yang muncul semangat, ya, yang muncul semangat untuk terus mendapatkan ilmu dimanapun berjalan, maka setiap langkahnya, bermotor maka setiap putaran rodanya, ya, dan seterusnya. Dan setiap langkah kaki panjenengan akan mendekatkan dan memudahkan. Sahal itu mudah. Allah akan mudahkan panjenengan untuk menuju jalan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti setiap penuntut ilmu itu pasti akan dimudahkan untuk kebaikan-kebaikan berikutnya. Asalkan apapun, asalkan niatnya benar. Niatnya memang dalam rangka untuk thalabul ilm, dalam rangka untuk menuntut ilmu. Ilmu itu nggak salah kok dituntut-tuntut gitu. Dalam rangka untuk menuntut atau mencari ilmu. Nah, ini pembukaan dari adab dalam menuntut ilmu. Yang berikutnya, ini masih mukadimah. At-Taubah ayat 122. Surah ke-9 atau surah Al-Baro'ah. At-Taubah itu kadang disebut dengan Al-Baro'ah karena diawali dengan Baro'atu minallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak sepatutnya, kata Allah, orang-orang mukmin itu liyanfiru kaffah, semuanya pergi. Kenapa Bu? At-Taubah ayat 122. Jenengan langsung ke konco nih sampai minggu 122. Surah ke-9 atau baik itu surat ke-9 ayatnya 120. Wa makana, dan tidak sepantasnya al-mu'minun, orang-orang beriman itu liyamfiru kafah, kuwabelumum, semuanya pergi kemana maksudnya? Jihad.
Ini kaitannya dengan pertempuran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi pada saat sebagian berjihad, apa yang harus dilakukan oleh sebagian yang lain? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Maka sebagian dari setiap golongan taifah di antara mereka harusnya tidak pergi. Maksudnya pun ketika kemudian sebagian itu berjihad untuk mendapatkan pahala tertinggi, pahala terbesar di dalam keseluruhan ibadah, maka Rasulullah memerintahkan sebagian untuk tinggal. Jadi dalam perang Tabuk itu ada sahabat namanya Ali bin Abi Thalib yang merupakan menantu sekaligus sepupu Rasulullah, yang oleh Kanjeng Nabi tidak boleh ikut perang. Padahal beliau ini terkenal sebagai sosok yang dalam setiap pertempurannya selalu menjadi hero. Oleh Kanjeng Nabi hari itu terjadi di tahun ke-9 Hijriah, tidak boleh ikut. Tidak boleh ikut perang, harus tetap berada di Madinah. Untuk apa? Untuk mengajari orang-orang yang berada di Madinah ilmu agama, ilmu hidup. Ali bin Abi Thalib protes karena beliau tahu bahwa berjihad di jalan Allah itu adalah puncak amal, dan beliau tahu bahwa gugur di medan pertempuran membela agama Allah itu akan masuk surga tanpa hisab. Siapa yang tidak ingin masuk surga tanpa hisab? Masuk surga tanpa hisab itu ibarat panjenengan memasuki sebuah giant market yang jenengan boleh ngambil apapun tanpa melewati kasir, langsung masukkan mobil. Enak apa betul? Masuk surga tanpa hisab. Belanja berapapun apapun jenengan ambil tanpa melewati kasir. So pembagian dari belanja itu yang paling dagdikduk itu ketika di kasir. Ting, udah 800.000, udah 1 juta lebih. Sambil kita lihat dompet itu. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, Ali bin Abi Thalib tidak rela, yang lain pergi jihad kok saya tidak boleh. Maka turunlah ayat ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menyampaikan pada panjenengan, ternyata pahala menuntut ilmu itu sama dengan pahala orang yang berjihad. Jadi Ali bin Abi Thalib oleh Kanjeng Nabi tidak boleh pergi, tetap berada di Madinah sambil mengajar para sahabat yang sedang berada di sana dan menyetarakan pahala orang yang menuntut ilmu dengan pahala jihad. Masya Allah. Berikutnya kita mulai masuk ke apa ini? Mulai masuk ke tangga pertama ya, berkaitan dengan adab. Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, penulis kitab Al-Muwatta, Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa ta'allamul adab, belajarlah adab, etika, kesantunan, tata aturan, qabla, sebelum an ta'allamal ilm. Belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Meskipun adab sendiri itu juga ilmu. Maksudnya bun, bisa jadi orang itu buahnya ilmu tapi kehilangan adab, etika, dan akhlak. Ngaji di mana-mana, tapi kalau ketemu sahabat atau teman itu tidak didapatkan akhlakul karimahnya. Senengannya ghibah, mudah meremehkan orang lain, tidak merasa nyaman jika yang ada di sampingnya bukan orang yang dianggap setara. Ini orang-orang yang ilmunya banyak tapi justru menjadi penyakit. Ilmu itu bun, jika tidak diamalkan seperti air yang terus masuk tetapi tidak mengalir. Air yang berhenti. Kalau air berhenti tidak mengalir, maka yang muncul pasti penyakit, bakteri, virus, macam-macam. Maka orang yang belajar di mana-mana tapi tidak mengamalkan ilmunya itu akan jadi penyakit di dalam diri. Paling tidak dia akan
hadir dalam bentuk apa? Ketakaburan dan kesombongan, merasa sudah belajar di berbagai tempat, merasa lebih pintar dibanding orang lain, lebih pandai dibanding orang lain. Pada saat yang sama, orang yang lain tadi belajar sedikit langsung diamalkan, itu jauh lebih indah dan lebih baik dibanding orang yang banyak belajar, banyak ilmu tetapi kosong dari pengamalan. Maka di sini disebutkan oleh Imam Malik bin Anas, hati-hati lembun, hati-hati lo kita semua termasuk saya. Belajar adab itu penting sebelum kita belajar ilmunya. Nah, sekarang poin-poinnya. Poin pertama dalam adab menuntut ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bagi penuntut ilmu agar supaya adabnya terjaga. Ingkang nomor setunggal inggih menika memperbaiki niat. Memperbaiki niat. Jenengan pasti sudah punya niat, tetapi ternyata niat itu tidak hanya ditegaskan, diteguhkan di awal kita mau beramal, tetapi dari awal sampai akhir harus dijaga. Bersebab niat kula panjenengan sami itu tidak selalu stabil dari awal sampai akhir. Kadang mau berangkat itu niatnya sudah lurus, sudah benar, di tengah perjalanan ada tidak nyaman. Berangkat menuju ke tempat ini, niatnya untuk thalabul ilm, tetapi kemudian disalib oleh temannya, jamaah yang lain, yang waktu itu pakai baju dan kerudung yang tertiup angin melambai-lambai, dan kemudian muncul perasaan dalam hati, wong iki kalau ngaji mesti pamer kerudung baru. Maka bisa jadi niat kita berubah dari awal pengen ngaji karena kerudung kita hari itu lebih baru dan lebih baru dari sisi apa bu, baru beli, lebih baru dari sisi yang kedua motifnya. Sawas tak jejer benro kudung bulu ya api. Jadi niat itu bisa berubah dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, ketika kita diperjumpakan oleh Allah dengan kondisi atau keadaan-keadaan tertentu yang pada awalnya tidak kita prediksi. Bun, kira-kira dalam kehidupan panjenengan yang terjadi, yang panjenengan hadapi, lebih banyak yang sesuai dengan prediksi atau yang tidak? Secara umum, tidak. Yang kita hadapi banyak hal yang di luar prediksi. Kalau berhadapan dengan sesuatu yang di luar harapan, berarti yang paling jenengan butuhkan apa? Yang paling dibutuhkan agar supaya tidak gampang kaget, agar supaya tidak gampang apa istilahnya putus asa terhadap apa-apa yang tidak sesuai dengan harapan. Yang paling kita butuhkan adalah niat yang lurus, karena kalau niat itu lurus ketemu dengan hal yang tidak sesuai dengan harapan, maka hati kita akan lebih lapang di dalam menerima. Orang yang niatnya lurus, salah satu tandanya adalah gampang bersyukur dan mudah bersabar. Orang yang niatnya terjaga adalah orang yang senantiasa potensi syukur dan sabarnya itu siap ketika ketemu hal yang menyenangkan itu kan. Tidak membayangkan kalau nanti di majelis taklim Raudhatul Ilm itu ketemu dengan sesuatu yang sejak kemarin dia itu sudah pengen. Sejak kemarin tuh bayangkan gitu ya, pengen ketemu pastel yang kulitnya renyah gitu ya. Tiba-tiba pagi ini disuguhi oleh Bundul produknya Bu Rini, misal loh Bu Rini, saya nggak tahu itu ditutupi itu apa, saya nggak tahu loh ya. Wah, minuman kekinian. Wah, ada minuman kekinian loh ya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, sehingga kemudian yang muncul tidak sesuai dengan prediksi, tapi kemudian justru mensukacitakan, alhamdulillah, syukurnya muncul. Berharap gitu ya, berharap minumannya es campur.
Ternyata yang muncul es kekinian dari namanya Bunda. Nutrijel kekinian. Oh, Nutrijel kekinian. Maka karena tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan kemarin, yang muncul sabar dan husnudon pada Allah. Ya Allah, pasti hari ini yang dibutuhkan lambung saya adalah Nutrijel, bukan es campur. Karena kalau panjenengan terus memaksakan bahwa yang terbaik dalam takdir itu harapan dan keinginan kita itu pasti sering kecewa dalam hidup. Kalau kita merasa bahwa apa yang paling kita harap, kita inginkan ya, dari apa yang bersifat aksesoris dunia itu yang terbaik versi kita, maka kita pasti akan sering kecewa. Jadi yang pertama, agar supaya tidak gampang kecewa dalam hidup, agar supaya tidak gampang kaget dalam hidup, agar supaya tidak gampang menuju pada jurang keputusasaan, yang pertama siapkan niat. Jadi adab di dalam mengilmui sesuatu adalah memasang niat dengan benar. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu bergantung pada niatnya, dan setiap amal akan dibalas oleh Allah sesuai dengan niatnya. Nah, berarti mengatur niat perlu terus untuk dijaga agar supaya tidak bergeser. Berikutnya, para bunda yang dirahmati Allah, adab di dalam menuntut ilmu adalah bersungguh-sungguh, memiliki semangat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat ketika menuntut ilmu, ikhris itu bersemangatlah. Ikhris ala may yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah di dalam hal-hal yang bermanfaat untuk diri kalian. Untuk apapun yang bermanfaat bagi hidup panjenengan dan saya, maka wajib kita memiliki semangat. Khirsun, kata perintahnya ikhris. Semangatlah dalam hal-hal yang bermanfaat bagi diri panjenengan dan saya. Yang faukai wasta'in billah, dan mohonlah kepada Allah pertolongan agar supaya tidak malas atau patah semangat. Jadi kita mohon kepada Allah perlindungan agar supaya tidak malas. Maka ketika menuntut ilmu, tunjukkan adab akhlak apa Bu? Bersemangat. Makanya kalau dulu guru-guru kita ngajar itu pada saat ngaji, kalau kemudian ada yang menguap, apa Bu disarankan? Ngilas untuk mengambil air wudhu. Loh, masa ngantuk itu tidak boleh? Ngantuk kan pemberian Allah toh Ustaz. Ngantuk itu anugerah. Yang bukan anugerah itu ngantukan. Kalau ngantuk itu anugerah Allah. Ya gimana kalau jenengan dan saya tidak diberi ngantuk? Ngantuk itu pertanda sign dari Allah bahwa tubuh butuh istirahat. Tapi kalau kemudian ngantuk, ada angin gitu ya. Ngaji ngantuk, mau Quran ngantuk, sholat sampai anggap, ini penyakit kalau ini. Penyakit. Jenengan kalau lihat teman sebelah ngantuk tuh, gak apa-apa, itu rahmat. Tapi kalau kemudian bola balik ongap-angop, berarti ada setan yang sedang mengganggu. Jenengan lihat kemudian jenengan ta'awud, auzubillah itu pasti tersinggung perasaannya Bu. Diminta untuk mencuci muka, diminta untuk berwudu. Baik, jadi harus bersemangat, bersungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah katabal ihsan, kata Rasulullah, sungguh Allah itu telah menetapkan ihsan ala kulli syai', atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu Allah menetapkan ihsan atas segala sesuatu, dari hal yang sangat kecil sampai hal yang paling besar. Dicontohkan oleh Kanjeng Nabi di dalam hadis ini, fa'idha qataltum fa'ahsinul qitlah. Jika engkau mau memotong sesuatu, jika engkau mau berperang, bertempur, maka lakukan dengan cara yang
terbaik. Tadi pagi saya melihat tayangan berita tentang, mohon maaf ya, agak nyaman didengar. Seorang gadis ya, seorang remaja putri di mana, Padang Pariaman atau mana, Sumatera Barat ya, jualan kue itu. Kalau indikasi yang disampaikan kepolisian, dia mendapatkan tindak kekerasan sampai, mohon maaf, diperkosa dan dibunuh. Penjual kue, anak putri. Di saat yang sama, di mana tadi? Di Bekasi kalau nggak salah. Seorang anak SMA dianiaya oleh 5 kakak kelasnya sampai gerak otak. Itu kan berita-berita seperti itu berseliweran hampir tiap hari. Bersebab apa? Bersebab salah satunya kita tidak menggunakan konsep ahsan di dalam mendidik atau pendidikan. Sekarang jadi guru itu gampang-gampang, sulit. Mungkin sulitnya lebih panjang. Karena di sini ada guru pasti di sini. Ini suara hati. Bensin. Bersebab yang pertama, kadang orang tua itu menganggap sudah bayar sekolah, maka anaknya wajib untuk didandani sebaik mungkin, sehingga kemudian yang muncul pasrah bongkoan. Sehingga ketika ada perilaku yang menyimpang, kalimatnya biasanya wis di sekolah ini kok. Tidak ada kalimat begini, wis tak cuntui kok. Artinya kalau dibandingkan pendidikan anak di sekolah dengan di rumah itu lebih panjang dan lebih lama mana? Di rumah. Sehingga kalau kemudian saya mau jujur, ketika ada perilaku anak saya yang kurang tepat, yang saya tengok harusnya diri saya dan istri saya dulu dibanding gurunya. Bersebab kami yang mendampingi dalam waktu yang panjang, kemudian keteladanan kami sebagai orang tua itu yang banyak dilihat oleh anak dan seterusnya. Yang kedua, mau menghukum anak, mau menghukum murid, sekarang itu jangankan menghukum secara fisik gitu. Kadang kok seorang guru itu merampas atau meminta handphone itu bisa dilaporkan ke polisi. Artinya semakin sulit. Kalau dulu itu ya, dulu pada zaman kita masih kecil Bu, yang seumuran ya, tahun 70-80, itu kalau kemudian anak dihukum oleh guru di sekolah, kok di rumah bilang sama orang tua malah dimarahi anaknya. Jadi ngisi-ngisi uang tua. Kalau sekarang kadang tidak semuanya, anak lapor orang tuanya bisa juga gurunya. Jadi ada kisah begini. Panjenengan pasti pernah dengar nama Muhammad Al-Fatih kan? Muhammad Al-Fatih itu punya 2 guru utama ya. Sang Khalifah, sang putra Khalifah Sultan Murad II, anaknya namanya Muhammad. Muhammad ini oleh ayahnya dicarikan 2 guru. Yang pertama namanya Syekh Samsuddin, yang kedua Muhammad Ismail Al-Qurani. Yang suatu hari gurunya ini ngeplak Muhammad Al-Fatih tiba-tiba. Muhammad Al-Fatih tidak berani protes, bersebab ayahnya bilang begini, didiklah anak saya dengan pola pendidikan terbaik, dan saya tidak akan protes dengan panjenengan atas sikap yang panjenengan lakukan terhadap anak saya sepanjang itu dalam rangka meluruskan. Ini pada raja Khalifah yang kekuasaannya sepertiga belahan bumi, Muhammad Sultan Murad II. Apa yang terjadi? Muhammad Al-Fatih ditampar, nggak berani balas, ingat kalimat ayahnya, apapun yang dilakukan oleh gurunya dia harus terima. Sampai kemudian ketika dia menjadi khalifah di usia 17 tahun, yang 16 menuju 17 tahun, nanti usia 19 tahun dia menaklukkan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih ini mengingatkan gurunya, Gurunda, pernah nggak panjenengan Pak, masih nggak panjenengan ingat itu ketika panjenengan menampar saya tanpa sesuatu yang saya tahu salah saya? Kata gurundanya, sampai hari ini kamu belum tahu? Belum. Kata gurunya, saat itu aku menamparmu bukan karena kesalahan, kamu tidak punya salah sama sekali. Marah Muhammad Al-Fatih. Tapi kenapa jenengan waktu itu menampar saya?
Hari ini karena kamu sudah memahami tentang apa yang saya lakukan pada saat kamu tidak salah dan kamu merasa tersinggung, tidak nyaman, merasa dihinakan. Sesungguhnya itulah pelajaran yang ingin saya berikan kepadamu, wahai Muhammad. Bersebab dengan apa yang kamu rasakan, jangan sampai itu dirasakan oleh rakyat. Menghukum tanpa kesalahan, itu sebuah kezaliman yang luar biasa. Dan Muhammad Ismail Al-Qurani ngajari dengan cara begitu, tanpa ada salah. Muhammad Al-Fatih mengingat sepanjang hidupnya dan kemudian saat dewasa dikatakan, seperti itulah kalau kamu menghukum rakyatmu tanpa tahu, tanpa mereka bersalah. Itu namanya kezaliman. Jadi bunda yang dirahmati Allah, kita kembali pada ini. Maka berperanglah dengan cara perang terbaik, kata Rasulullah. Jika sedang menyembelih hewan, maka lakukan dengan cara terbaik. Itulah yang disebut dengan ihsan. Ihsan, ambil cara terbaik dalam hal apapun. Menyembelih binatang tidak boleh temannya tahu. Kalau pas kurban begitu, hari raya kurban, kalau domba nomor 1 sedang disembelih, domba nomor 2 harus dijauhkan atau ada hijab, ada batas, ada satir, sehingga kemudian kambing yang lain tidak melihat temannya sedang. Rasul itu pernah sangat marah, dan Rasul kalau marah itu kan kelihatan dari wajahnya memerah. Bersebab ada orang yang beli domba, mau nyembelih itu dombanya diisak dengan kaki begini, lehernya, sambil dia mengasah pisau di atas kepalanya. Kata Rasulullah SAW, sungguh engkau telah membunuhnya sebelum pisau menyembelih, membunuh. Dia membunuh 2 kali, begitu kata Rasulullah. Artinya bunda yang dirahmati Allah, bahkan terhadap domba saja ada adabnya. Coba bayangkan, memperlakukan domba saja ada adabnya. Kalau yang satu disembelih, yang lain dijauhkan. Jangan malah satu disembelih, yang satu didekatin. Ayo latihan, lihat ya. Itu zalimnya kebangetan. Mau nyembelih, kemudian pertajam pisaunya. Bila jika bisa hanya satu gerakan. Kalau sekarang satu gerakan itu ditarik begini pisaunya. Masya Allah, luar biasa, teman-teman sudah semakin jago. Saya kemarin masih 2 kali ke atas sama ke bawah. Saya lihat teman-teman di Juleha itu sudah mulai sekali. Jika sedang menyembelih binatang, salah satu dari kalian mengasah pisaunya, sedang yang lain menenangkan hewan yang akan disembelih. Jangan orang yang mau menyembelih itu pisaunya diasah di atasnya, tapi masing-masing. Satu ngasah di sana, ini satu megangnya binatang. Ini Masya Allah, Islam itu sangat indah. Baik, jadi dalam beramal wajib bersungguh-sungguh. Berikutnya, berprasangka baik atau berhusnudzon kepada Allah, kepada penyampai ilmu, kepada teman-teman yang sama-sama menuntut ilmu dan seterusnya. Termasuk seorang ustaz atau dai kepada makunya. Jadi wajib kemudian semuanya saling berprasangka baik. Sehingga ketika ada maku atau peserta kajian yang menguap ngantuk, maka wajib ustadznya berprasangka baik. Oh mungkin karena tadi malam sholat tahajud 100 rakaat. Luar biasa itu. Atau mungkin tadi malam nolong tetangganya yang melahirkan kembar 7 itu kan. Wah, lama sampai subuh sehingga ngantuk. Makanya ngantuk di kajian itu hal yang wajar, asal tidak apa tadi Bu? Ngantuk. Karena saya pernah melihat ada jamaah ngantuk itu nahan-nahan, saya itu Masya Allah, itu pahalanya luar biasa, nahan-nahan sampai dicubiti gini biar nggak ngantuk, Masya Allah. Jangan teman jenengan ngantuk malah dipijit itu. Usul-usul. Berprasangka baik atau husnudzon billah, berprasangka baik terhadap Allah. Panjenengan ingin belajar ilmu tentang sholat, pada saat itu ternyata yang diajarkan ilmu tentang sedekah, maka berprasangka baiklah kepada Allah. Ini pasti ilmu yang hari ini dan saat ini Allah ingin saya kuasai dan pelajari.
Seorang muslim diharapkan senantiasa berhusnudzon billah. Meskipun hasil dan proses pembelajaran yang dilakukan tak sesuai dengan yang diharapkan. Pernah nggak Bun, jenengan ngapalin surat bolak-balik orang paham? Iya, keren. Iya, keren, Masya Allah. Artinya jawaban beliau itu berarti ustaz beliau terus, tidak berhenti. Kita berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau jenengan sudah hafal, berhenti. Tidak mengulang atau murojaah ayat atau surah itu tadi. Yakinlah bahwa ketika kemudian kita berusaha mengulangi, yang pertama berusaha itu dapat pahala. Yang kedua melawan kejenuhan, kebosanan itu juga berpahala. Yang ketiga, setiap kalimat yang kita ulangi, setiap hurufnya akan mendapatkan pahala atau kebaikan 10 kali dibanding kebaikan-kebaikan yang semisal. Terus para bunda yang dirahmati Allah, berprasangka baik ini hal yang niscaya. Kemudian berikutnya, yang keberapa? 4. Yang keempat, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah. Adab menuntut ilmu itu tidak boleh putus dengan Allah. Tidak boleh sekedar mengandalkan akal, pikiran, rasionalitas kita semata. Karena merasa bahwa IQ kita di atas 120, akhirnya gua yang nggak pernah murojaah, nyatet yohonan, muroh ini cuma sambil lalu saja dan seterusnya. Jadi mohon pertolongan kepada Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad, hadis ini sahih. Rasulullah SAW bahkan sebagai subuh itu sering melafaz doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Allahumma inni, ya Allah tolonglah saya. Kelasnya Kanjeng Nabi loh. Ya Allah tolonglah saya ala dzikrika, untuk senantiasa ingat panjenengan. Karena mengingat Allah secara dawam terus menerus itu hal yang tidak mudah. Jenengan jangankan sholat yang durasinya, jangankan masak ya, masak mohon maaf. Ketika masak mempertahankan dari mulai ngulek brambang, ngirisnya, nyampur dengan yang lain untuk senantiasa ingat Allah kan tidak mudah ya. Saya kemarin menyampaikan materi berkaitan dengan manasik di rumahnya Bunda Lila. Saya sampaikan begini, mengingat Allah secara terus-menerus atau dawam itu tidak sederhana, tidak mudah, tidak gampang. Hatta bahkan ketika kita berada di tanah suci, berangkat dari hotel menuju ke Masjidil Haram, kiri kanan toko gitu kan. Apalagi kemarin jamaah haji kita itu di Miswala. Miswala itu dari hotel sampai Masjidil Haram jaraknya hampir 200 meter. Itu kiri kanan penuh dengan pertokoan, dari mulai toko yang paling serba mahal sampai kaki 5 bahkan kaki 25. Yang pasti akrab dengan kalimat asroreal atau homsareal. Dan ketika kemudian melihat yang seperti itu, saya sampaikan begini, jangan sampai kemudian panjenengan merasa bahwa orang yang di pasar itu putus hubungan dengan Allah, yang di masjid selalu berhubungan dengan Allah. Tidak selalu. Saya contohkan, ada seorang bapak masuk ke Bin Daud waktu itu belanja. Ternyata setelah keluar pulang kembali hotel, saya tanya, sudah dapat Pak? Sudah. Ini satu buat Ustaz. Saya kaget dapat hadiah zikir ring itu, cincin buat zikir itu yang digital ini. Dan ternyata beliau membelikan semua ustaz yang selama ini ngajar di Istiqomah, Majelis Taklim Istiqomah. Jadi kok saya dikasih itu ya, saya kaget melihat di tasnya kok banyak kotak-kotak itu zikir itu. Oh, tumbas kata tuh Pak. Iya Ustaz, bismillah. Kata Ustaz yang wonten Istiqomah. Bun, saya ingin menyampaikan pada panjenengan,
masuk ke toko itu bisa menjadi asbab seseorang mendapatkan pahala dan ridho Allah. Bersebab apa? Niatnya dan apa yang dibelinya serta fungsi dari apa yang dibeli tersebut. Dalam mas ini tadi, cuma saya pakai kan nggak nyaman pakai terus dengan lihat itu. Kadang saya memberitahu saya gini, kalau pas pakai itu bolak-balik dulu gitu, karena nggak biasa pakai cincin besar. Jadi saya merasa begini Bu, selama nyetir motor atau mobil atau jalan, kalau pakai itu kan selalu setiap mencet itu kita mengucapkan kalimat thayyibah. Kalau saya tensi paling banyak itu istighfar sama hamdalah. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, saya bayangkan begini, ini setiap kali saya baca istighfar, yang ngasih hadiah saya itu dapat pahala. Jadi kalau misalnya saya mengucapkan dalam satu hari, katakan misalnya 1033 kali istighfar, beliau itu nganggur di rumah sama dengan membaca istighfar 1033 kali, padahal beliau memberikan 10 ustaz. Bisa bayangkan, ini orang cerdas. Pas puasa sunnah, apalagi puasa sunnah yang masyhur, puasa 9 Zulhijjah, puasa 10 Muharram, puasa. Tiba-tiba di rumah itu hampir bisa dipastikan itu ya, ada yang ini mesti mau buka ya. Saya mikir begini, cerdas ini orang cerdas. Karena beliau akan mendapatkan seluruh pahala keluarga kami. Kami berlima, kok kemudian hari itu beliau tidak puasa, beliau dapat pahala puasa kami tanpa mengurangi pahala kami, tidak berkurang sama sekali. Tapi beliau dapat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang memberi ta'am makanan kepada orang yang sedang berpuasa, maka dia akan dapatkan pahala senilai orang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala puasa mereka. Itu orang cerdas. Jadi kadang orang belanja itu bahkan pahalanya lebih dibanding orang yang sedang ibadah. Apalagi kalau ibadahnya bermasalah. Sholat karena apa misalnya itu, pas wayai pemilihan itu kan, kepala desa atau apa, kemudian sholat di masjid-masjid macam-macam. Ya tidak selalu sih begitu, tapi mungkin gitu ya. Atau pas sholat kemudian kita berada di depan atasan kita ya, pas atasan kita sholat di sebelah kita sholat, akhirnya kemudian lebih panjang, lebih lama, dikirim Masya Allah, padahal biasanya habis sholat langsung keluar. Jadi kadang bahkan orang yang di pasar itu memiliki pahala yang lebih besar dibanding orang yang di tempat ibadah. Makanya Rasulullah menyampaikan, ya Allah, saya mohon pertolongan agar supaya saya nggak lepas dari panjenengan, selalu ingat panjenengan. Mau masak, mau apa, contoh masak selalu ingat Allah nih. Jenengan masak, tiba-tiba ini pas waktunya di sini, panjenengan masak, tiba-tiba ada topek jatuh di wajah. Bayu, kira-kira ini jenengan ucapkan apa? Astagfirullah, betul, kayak betul dia. Astagfirullah, itu pasti bunda-bunda roh ilmu gitu. Bahkan ada bunda-bunda roh ilmu yang sudah masuk banget di konsep husnuzon pada Allahnya, ketika biu langsung alhamdulillah tambah lawu gitu. Oke. Ya terus bahkan kemudian kita mohon pada pertolongan agar supaya diajari senantiasa mengingat Allah, gampang bersyukur, dan senantiasa ibadah kita bertambah bagus atau kualitasnya bertambah baik. Baik, ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan menuntut ilmu ini, masih banyak. Tolong saya diingatkan dulu untuk kelanjutannya, karena ini masih belum selesai berkaitan adab menuntut ilmunya, ya masih separuh. Dari situ ada yang mau disampaikan? Ada yang mau tanya, loh, katanya mau tanya. Mau tanya selesai. Terus lanjut. Ini pun yang duduk di kursi. Ini. Ini. Saya juga mohon maaf di atas, meskipun kaki tidak sakit. Ini bukan. Waalaikumsalam. Ingin bunda. Itu melakukan sesuatu dengan cara yang baik, Iya. karena
masa dikasih Allah itu selain baik apa harus benar? Iya. Tentu gitu. Jadi salah satu tanda ihsan itu yang pertama akhlasun, dia dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua shawabun. Shawabun itu ada tuntunan, artinya tertuntun, tidak serampangan, tidak sembarangan. Jadi ada syaratnya, memang melakukan hal itu dianggap baik secara syariat manakala niatnya ikhlas dan dia dilakukan bersebab mengikuti tuntunan. Seperti Rasulullah SAW tadi menuntun kita kalau membeli binatang ya, dan seterusnya. Kalau makan sambillah, kata Rasulullah, baca basmalah, wakul yaminik, dan ambil dengan tangan kanan, wakul mimma yalik, dan ambil yang terdekat. Nah, misalnya itu. Jadi ketika kita berada di dalam rombongan seperti ini, jamaah seperti ini, kalau disuguhkan sesuatu maka yang pertama ambil yang paling dekat. Kalau kemudian yang jauh kesukaan kita nggak suka lemper, sukanya donat gitu kan di depan kita. Maka kita bisa bilang sama teman kita, Mbak, mohon maaf, bisa diambilkan. Nah, tidak kemudian kita langsung lintas sektoral itu ya. Mbak, minta tolong, bisa diambilkan. Dan wakul biyaminik, memakan dengan tangan kanan. Itu ahsannya makan kita. Ingatan budaya, jadi harus ada tuntunan, mengikuti tuntunan, dan harus ikhlas. Dan contoh yang lainnya tembun jenengan jangan mengira bahwa itu hanya berkaitan dengan hal yang sifatnya ibadah dalam tanda petik. Contoh dalam maos, saya baca di dalam kamar dalam keadaan gelap gulita, padahal cahaya gadget kita itu kalau dilihat dalam keadaan gelap gulita itu bisa merusak mata karena radiasinya. Maka melihat dengan cara terbaik, membaca dengan cara terbaik termasuk apa ya? Kita nyalakan lampunya. Itu namanya ahsanu amal. Jenengan kalau sami ya, kita semua itu kan diberikan oleh Allah materi untuk kita jaga, digunakan sebaik dengan cara yang terbaik, sehingga kalau kemudian saya membaca serampangan sembarangan di tempat gelap, ini nyalanya terang, itu tidak ahsan, tidak ihsan, karena saya merusak apa yang seperti, mohon maaf ya, saya ini punya gula, diabetes. Kenapa saya punya sakit seperti ini? Bersebab saya dulu tidak ahsanu amalan ketika makan. Dulu waktu awal-awal kerja atau akhir-akhir kuliah, karena saya kuliah juga sudah kerja, karena orang tua kami dalam tanda petik sulit untuk bisa memuliakan 5 anaknya. Saya nomor 3, sehingga saya harus bekerja. Dan pada saat awal bekerja itu merasa apa-apa yang dulu saya pengen itu bisa saya beli dalam tanda petik, meskipun berupa makanan. Jadi kadang malam itu belinya nasi goreng, bebek goreng begitu. Padahal itu mau tidur. Itu kan sangat-sangat buruk, sangat-sangat jelek, tidak ahsanul amal. Sehingga ketika saya mendapatkan sakit ini, saya merasa ini hukuman yang pantas buat saya. Saya tidak akan protes pada Allah, bersebab saya tahu ini penyebabnya saya sendiri. Maka saya harus membayarnya dengan olahraga, saya membayarnya dengan minum obat. Meskipun kemarin saya sampaikan ke bapak-bapak yang mau umroh dan ibu-ibu, dan sepanjang saya haji atau umroh pun, Pak, saya tidak pernah bawa obat. Bersebab di sana itu orang sakit jadi sehat. Tiap hari kita jalan, yang kita minum air zam-zam, hati kita cuma ibadah dan ibadah, Mas. Nyata Bunda, insyaallah. Ustaz mau tanya, namanya kita sudah tahu adabnya, cara menuntut ilmu, ataupun kami pernah mengadakan masalah di sini Ustaz Nawawi masalah toharoh ya. Terus kita itu harus, kalau sudah tahu harus melaksanakan itu, Ustaz. Seandainya tidak melaksanakan, kita dosa ya, Ustaz? Ketika itu berkaitan dengan hukum wajib, dosa. Tapi kalau itu berkaitan hukum mandubat atau sunnah atau al-afdal, bukan dosa, tapi kita meninggalkan sesuatu yang baik. Maksud dalamnya tadi, kalau saya disuguhi hari ini makanan
kulupan sama mie sama-sama baik, sama-sama mubah, boleh saya konsumsi. Tapi kalau toibahnya, toibah kulupan buat saya, karena mie-nya itu sudah karbohidrat, nasinya karbohidrat, kan, dan seterusnya. Artinya ketika saya meninggalkan mie, maka saya mengambil al-afdol, hal yang utama, tidak dosa, hal yang utama. Tapi kalau setiap saya makan mie itu muntah dan saya tetap milih mie, itu dosa, karena doror itu membahayakan diri. Dalam syariat itu ada kalimat la dororo wala diroro fil Islam. Tidak boleh ada yang bahaya dan membahayakan buat diri maupun orang lain. Jadi kalau saya tahu bahwa minum istilahnya teh dalam keadaan sangat manis itu membahayakan tubuh saya, dan saya tetap tidak berdosa karena saya mendolimi diri saya. Ngatain Allah. Konten mati. Terus kalau kayak gini majelis Ustaz, Pak, ini bicara pahala ya Ustaz. Dengan ngaji kan 1 urut 10 ya. Iya, 10. Lebih utama mana ngaji dengan thalabul ilmi seperti ini Ustaz? Iya. Baik, ketika ada orang ngaji sama thalabul ilmi, Rasulullah masuk sebuah masjid. Rasul menyebut bahwa orang yang sedang berzikir, baca Quran waktu itu dengan kebaikan, tetapi aku lebih suka membersamai orang-orang yang thalabul ilmi. Artinya dua-duanya berpahala besar. Tetapi Rasulullah SAW lebih menyukai orang yang sedang thalabul ilmi. Kenapa? Karena dengan thalabul ilmi tadi Allah menyampaikan may yuridillahu bi khairan. Siapa saja yang aku berhendak kebaikan atasnya, maka aku akan jadikan dia tahu dan paham terhadap agama. Begitu pun. Tapi sama-sama baiknya, sama-sama berbaik, dan sama-sama harus dilakukan. Harus dilakukan. Ngerti? Udah insyaallah nih. Baik, karena dompet-dompet sudah ditutup, tas sudah diserahkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.